Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilinda Rahman dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas mata kuliah Hukum Kemaritiman mengenai zonasi pengukuran laut. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia termasuk ke dalamnya. Semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Lalu lintas laut damai dalam laut wilayah ini adalah suatu hak yang dijamin oleh hukum internasional. Perairan pedalaman Indonesia seperti dimaksud dalam ayat ini adalah segala perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal dan terdiri dari laut, teluk, selat, dan anak laut. Yang kedua adalah perairan kepulauan Indonesia, adalah semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Menurut Unclos 1982, pasal 46 butir A, negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pasal 46 butir B, kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan, diantaranya, dan lain-lain, wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya. Demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Pasal 47 butir 1 garis pangkal kepulauan atau archipelagic Besalines adalah garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah di mana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan termasuk atol adalah antara 1 berbanding 1 dan 9 berbanding 1. Yang berikut adalah landas kontinen Indonesia, adalah dasar laut dan tanah di dalamnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Pemerintah tahun 1960 sampai ke dalam 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Pasal 76 Unclos 1982 menyatakan bahwa sebuah negara pantai berhak atas landas kontinen melalui 200 mil laut atau tidak boleh lebih dari 350 mil laut yang diukur dari garis pangkalan. Di laut teritorial, negara mempunyai hak kedaulatan penuh, tetapi menyediakan jalur pelayaran lintas damai, baik di atas maupun di bawah laut. Negara lain dapat berlayar di wilayah laut teritorial atas izin pemerintah Indonesia. Batas laut teritorial yang disebut juga sebagai teritorial sea merupakan sebuah batas perairan yang ditarik sejauh 200 mil laut atau sekitar 22,224 km dari garis dasar. Garis dasar tersebut digaris pada pantai ketika air laut sedang surut dan menghubungkan titik-titik ujung pulau. Fungsi laut teritorial sendiri yaitu salah satu tempat yang digunakan untuk mencari nafkah bagi nelayan. Laut teritorial juga berfungsi sebagai sarana lalu lintas yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. ZEE merupakan rezim hukum khusus yang berdasarkan pasal 55 Unclos 1982. Wilayah ini bukanlah wilayah laut teritorial negara pantai, di mana negara pantai memiliki kedaulatan penuh.
Yang berikut adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur yang berada di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Zona ekonomi eksklusif adalah batas ketiga dari wilayah laut Indonesia setelah batas teritorial serta batas landas kontinental. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara memiliki hak atas segala kekayaan alam yang berada di dalamnya. Negara juga berhak untuk memanfaatkan serta memberlakukan seluruh kebijakan hukum dan memiliki kebebasan untuk bernavigasi serta terbang di atas wilayah tersebut. Berikut adalah laut lepas. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEE, Laut Teritorial Indonesia, Perairan Kepulauan Indonesia, dan Perairan Pedalaman Indonesia. Pengaturan terhadap laut lepas terdapat pada bagian pasal 86 sampai pasal 120 Konvensi Hukum Laut. Laut lepas mendukung perikanan yang melimpah, menyediakan habitat dan jalur migrasi paus, hiu, penyu, dan burung laut, menyimpan ekosistem yang luar biasa, seperti karang dan kehidupan laut lainnya. Laut lepas terbuka untuk semua negara, baik itu negara berpantai maupun negara tidak berpantai. Prinsip yang digunakan dalam konsep laut lepas menggunakan prinsip kebebasan, yaitu tidak berlakunya kedaulatan, hak berdaulat, atau yurisdiksi suatu negara. Pengecualian kebebasan di laut lepas tersebut antara lain adalah perompakan laut atau piraci, pengejaran seketika atau hot pursuit, penangkapan ikan, dan pencemaran di laut lepas. Yang berikut adalah hak lintas damai. Hak lintas damai yaitu hak semua negara untuk melintasi atau melayarkan kapalnya melalui perairan laut teritorial suatu negara pantai sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional dan peraturan perundang-undangan negara pantai. Prinsip lintas damai ini memberikan pengertian bahwa kebebasan berlayar dan terbang di laut teritorial tersebut dilakukan secara damai dengan batasan-batasan sebagaimana diatur pada pasal 19 ayat 2 UNCLOS 1982. Itulah sedikit penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.